Tuhan baru saja mengambil botol semprot dan menyemprotkan air itu ke manusia. Detik berikutnya manusia bersorak dan menyambut saripati yang telah lama hilang dan tanah yang kering langsung menjadi subur. Sama seperti manusia yang tenggelam dalam kegembiraan, Tuhan ingin membiarkan mereka mengalami apa arti bersukacita dan bersedih. Tuhan memerintahkan asistennya untuk menyemprotkan sejumlah besar cairan yang membawa virus ke manusia, dan kemudian manusia terinfeksi wabah dan tidak bisa bangun. Namun manusia tidak punah karena hal ini. Tuhan meremehkan kemampuan bertahan hidup makhluk cerdas. Para penyintas tidak hanya mengalahkan virus, tetapi tubuh mereka menjadi kebal terhadap virus sejak saat itu. Tuhan merasa sangat tidak nyaman ketika melihat mereka telah menguasai cara membuat api dalam kondisi kehidupan yang sulit. Sekarang setelah manusia belajar untuk menciptakan, Tuhan merasa bahwa jika ini terus berlanjut, makhluk kecil seperti semut ini mungkin berada di luar kendalinya. Jadi Tuhan meniup api itu dengan marah. Manusia belajar membuat api dengan cara mengobar kayu dengan kayu, tetapi Tuhan menghancurkan harapan mereka tanpa usaha apapun. Melihat bahwa hal itu tampaknya tidak menjadi pukulan besar bagi manusia, Tuhan segera menciptakan gajah liar yang ganas untuk menyerang manusia. Manusia tidak punya pilihan selain bersembunyi di gua untuk bertahan hidup. Namun tak lama kemudian manusia benar-benar keluar dari gua dengan berani. Naluri untuk bertahan hidup memaksa mereka untuk mengambil resiko untuk mencari makanan. Pada saat ini manusia tampaknya memahami bahwa 3 poin bergantung pada kerja keras dan 7 poin ditakdirkan oleh surga. Dari waktu ke waktu mereka mengangkat tangan untuk menyembah dan membuat permohonan dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan untuk memberi mereka makanan. Tuhan bertanya kepada asistennya apa maksud mereka dengan ini. Asisten itu mengingatkan Tuhan bahwa Anda sudah lama tidak memberikan hujan kepada manusia. Tuhan merasa bahwa dia telah menyiksa mereka untuk waktu yang lama dan sudah saatnya bagi mereka untuk merasakan kemanisan itu. Kemudian ia meminta asistennya untuk menyemprotkan air ke manusia, dan tiba-tiba dunia manusia mulai turun hujan. Dewa yang mulia itu memandang manusia dengan hina dan terus mengejek manusia. Lihatlah betapa tidak bergunanya manusia. Sedikit hujan membuat mereka bersemangat dan lupa diri. Namun hanya dengan turunnya sedikit hujan ke dunia ini berarti akan ada panen yang baik yang dapat menyelesaikan masalah pangan. Hanya dengan cara ini manusia dapat bertahan hidup dan bereproduksi lebih baik, dan peradaban manusia dapat terus berlanjut. Tetapi dengan ini perilaku manusia telah berubah. Tuhan baru saja tertidur dan ribuan tahun telah berlalu di dunia manusia. Tuhan memandang perubahan dan kemajuan peradaban manusia yang menguncang bumi dengan rasa tidak percaya. Dari zaman batu hingga masyarakat modern, dan pemandangan yang membur sangat mempesona, dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan sangat tidak senang. Ia harus membuktikan kepada manusia bahwa ia adalah Tuhan yang maha kuasa. Jika ia membuat Tuhan marah, manusia tentu tidak akan memiliki akhir yang baik. Tuhan menggunakan alasan pertumbuhan populasi dunia yang berlebihan dan alasan pengendalian populasi untuk sekali lagi memerintahkan asistennya untuk menciptakan bencana besar bagi umat manusia. Tuhan melihat bahwa api sekecil itu akan segera dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, dan dia meniupkan angin jahat yang kejam untuk mempercepat penyebaran api. Di bawah berkat angin jahat, seluruh bangunan terbakar dalam beberapa detik. Para penyelamat bekerja tanpa henti, tetapi mereka lengah oleh api yang berkobar. Pada saat ini asisten Tuhan melihat api penyucian di depannya dan tiba-tiba merasa patah hati dan baik hati. Dia merasakan bahwa Tuhan terlalu kejam dan tidak berperasaan. Tidak mudah bagi manusia untuk berkembang ke tempat mereka saat ini melalui upaya mereka sendiri. Mengapa membiarkan mereka menderita dengan pukulan yang begitu berat? Apakah kalian tertarik dengan cerita